Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 peserta Latsar CPNS Angkatan 27 ingin menyajikan hasil dari wawancara mengenai isu global, yakni perubahan iklim global atau global warming. Selamat menikmati dan terima kasih. Hari ini kami bersama dua narasumber kami. Pertama ada Bapak Utsal, dosen Universitas Malik Saleh. Fakultas apa Bapak? Ya, yang kedua ada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Atas nama siapa? Saya Razi. Oh, Razi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang global warming. Baik, Bapak Utsal, apa yang Bapak ketahui tentang global warming? Proses naiknya suhu Berarti naiknya suhu cuaca Pak ya, sehingga iklim mudah berubah-ubah ya. Untuk adik Razi, apakah adik sebagai mahasiswa merasakan dampak dari global warming itu sendiri? Sangat berdampak, apalagi akhir-akhir tahun ini Bu. Saya rasa seperti di ruangan ber-AC, namun suasananya panas. Bukan dosennya, tapi suasananya panas. Kemudian juga kita di jalan banyak asap dan berdebu. Itu seperti itu yang dampaknya terhadap saya sendiri. Jadi ini kalau saya boleh tahu, kegiatan-kegiatan apa saja, ini pertanyaan untuk berdua, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah Bapak dan adik Razi lakukan untuk pencegahan global warming? Untuk Pak Miksal, boleh kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan? Jadi untuk mengatasi pemanasan global adalah di saat kita tempat kerja itu kita mengurangi penggunaan kendaraan begitu ya, pada yang bakar mengurangi pemanasan global. Kalau untuk adik Raji sendiri, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah adik Raji lakukan untuk pencegahan global warming? Nah, seperti saya ada dua yang rutin saya lakukan. Yang pertama seperti membuang sampah pada tempatnya, itu juga membuat sesuatu yang global warming. Kemudian penghematan energi di rumah yang tidak perlu listrik, tidak perlu saya selalu matikan dan saya kondisikan. Bagus sekali ya. Ini saja wawancara kami tentang global warming. Terima kasih untuk narasumber. Sekian. Assalamualaikum Ibu. Maaf menunggu waktunya. Kami dari kelompok 3 kelas 1 angkatan 27 ada yang membantu beberapa hal sama Ibu menyangkut tentang global warming. Apa Ibu ada waktu? Apa Ibu tahu tentang global warming? Menurut saya global warming itu adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan sehingga terjadinya peningkatan suhu di bumi. Kira-kira Bu, apa dampak yang akan terjadi dengan global warming tersebut? Mungkin salah satu dampaknya adalah peningkatan suhu tadi sehingga menyebabkan lebih sering terjadinya badai, sehingga juga berdampak pada pertanian, efeknya cuaca tidak menentu sehingga iklim pun tidak menentu. Kalau untuk manusia sendiri, Dengan seperti itu kan kalau kita lihat saja dari dampak pertaniannya, ketika iklim atau cuaca itu tidak menentu, masyarakat petani kan jadi susah menentukan kapan waktunya untuk masa panen. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan dari wawancara tentang pemanasan global.
pemanasan global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida CO2, metana, dioksida, dan sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil, perubahan iklim ini akan berdampak terhadap banyak pulau-pulau kecil yang sangat meningkatkan hilang dan tenggelamnya. Kemudian ini dampak bumi juga membuat cuaca ekstrim, kemudian kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak baik seperti nelayan susah ke laut, kemudian petani mengalami gagal panen, dan generasi berikutnya tidak akan mau bekerja lagi di bidang pertanian. Penyebabnya adalah perubahan iklim adalah adanya kegiatan masyarakat seperti bahan bakar fosil yang telah dijelaskan tadi, perubahan fungsi lahan yang dulunya adalah lahannya sangat buat petani sekarang berubah alih fungsi. Kemudian gagasan pemecahan masalahnya ini adalah pemecahan yang pertama adalah dengan menerapkan hidup hijau, misalnya harus mampu berinovasi dan konsep yang ramah lingkungan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Untuk mengatasi masalah itu, untuk melakukan kegiatan yang pertama kita lakukan adalah banyak-banyak menanam pohon, kemudian lestarikan hidup bersih dan hijau. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.